Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Rawasari, Kang ya. Rawasari ya? Pojoksari. Oh, Pojoksari. Aku mau Mojokono Rawasari. Tujuan kita ke sini mau, wah iya Kak. Bener Kak. Wah, nisannya gede-gede. Kak, iki Demak kabeh iki Kak. Weh, ana sing Cirebon Kak. Ana sing Langgam Cirebon. Dijal. Heeh. Ini kane iki kaya semacam ditusuk kanggo Kaya benda apa nih Kak ya? kaya nek aku ngarani kaya bilah ya. Heeh, kaya bilah. Iya, heeh. Kak. Wah. Ih, ana sodo lanange Kak. Sodo lanang Dijal. Ini loh. Ini sodo lanang iki namanya. Tapi niki cara enten asmane mboten. Wong kene desa sepuh pun ora ono sing ngerti. Tapi pun enten niki. Heeh. Lah yang makanya ngomong. Semoga ngomong sing tua ngomong kita. Kabeh, Pak. Ya, mboten sing ndanyangi apa sing ora ngono. Kala itu senja sudah menampakkan rona merahnya di ufuk timur. Namun, pikiran itu sudah tersusun ketika malam menyelimuti bumi. Memutuskan suatu tindakan tidak membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Harus merangkai sebuah wacana, harus merangkai dan menyusun untuk menyusul waktu yang tepat, harus merangkai sebuah rayuan melalui hati, dengan harapan, supaya pikiran mampu untuk menerima ajakan dari hati. Perjalanan kali ini, saya sampai di tempat tujuan, yang sudah dihasilkan suatu kesepakatan antara hati dan pikiran semalam. Jalur Pantura, merupakan tempat singgahan untuk lebih mengenal jejak leluhur Nusantara lewat bangunan candi dan pahatan batu nisan. Dan lebih tepatnya, saya berada di Desa Pojoksari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, tepat berada di pesisir pantai utara. Ketika kita mendengar pesisir pantai utara, sudah pasti, yang kita bayangkan tentang peradaban masa klasiknya. Dan membayangkan betapa megahnya bangunan-bangunan kuno berupa candi di masa itu. Bahkan, untuk bayangan yang berkelanjutan, ilusinasi itu menghasilkan sebuah bayangan tentang indah dan husuknya tokoh-tokoh di masa transisi. Hingga, tercipta suatu peradaban baru yang dibangun dan membentuk suatu sifat andap asor, unggah-ungguh, sopan santun, yang menghasilkan bekal yang dibawa dari sebuah ajaran, hingga terbentuk dengan indahnya toleransi antara pendatang dan pribumi. Yang diutus atau diperintahkan langsung oleh Sultan penguasa Demak kala itu. Dengan mengikut sertakan pertimbangan dari Dewan Wali Songo. Perintah tersebut ditujukan kepada kelima tokoh yang benar-benar sudah dipercaya dan mampu untuk menjalankan mandat dari sultannya. Tentang bagaimana caranya, supaya agama Islam bisa masuk dan berkembang di pesisir pantai utara. Dan mampu diterima dengan baik, di tengah-tengah lapisan masyarakat kala itu. Tanpa adanya ketersinggungan, tanpa adanya unsur paksaan, yang akhirnya bisa menyebabkan konflik yang akan merugikan di antara kedua belah pihak. Dan bagaimana dakwah tersebut mampu menciptakan kenyamanan, ketenteraman, bagi ajaran lainnya. Tidak sebatas itu saja, akan tetapi, bagaimana agama Islam mudah diterima dan mengembang di pesisir pantai utara. Di tempat ini, atau di wilayah ini, ada kisah yang menarik dengan masuknya Islam hingga berkembang pesat. Konsep yang sama, ketika para Dewan Wali Songo memperkenalkan ajaran Islam yang tercatat dalam suluk Malang Sungsang. Putusan dari Demak tersebut mengambil sikap untuk, supaya bisa mendekati,
berbaur, sehingga bisa masuk dan bersatu di tengah-tengah lapisan masyarakat kala itu. Salah satunya dengan melakukan dan mengikuti adanya budaya yang berkembang di wilayah tersebut, yang benar-benar sudah dinilai baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama yang dibawanya. Setelah masa pembauran dengan penduduk setempat dirasa menemukan titik nyaman, utusan-utusan tersebut mulai berdakwah dengan mengikut sertakan, memasukkan budaya kearifan lokal, dengan ketentuan yang benar-benar diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, sehingga menciptakan konsep-konsep tersebut sebagai media dakwah. Setelah gagasan yang dikaji ulang oleh kelima utusan dari Demak tersebut membuat tawaran pengaruh daya sakti kesetra-kesetra disepakati melalui pembukaan catur basa Mandala. Kelima tokoh tersebut melakukan hal sama, ketika Dewan Wali Songo membuka suatu peradaban baru, yang sudah terpengaruh dengan agama Islam. Yaitu, membuka padukuhan baru yang terletak di antara kesetra-kesetra yaitu Kasyaiwan Batu Merah. Dipilihnya Batu Merah karena, tempat itu dulunya merupakan sebuah siwa pratista atau candi. Tempat pemujaan Dewa Siwa lengkap dengan piranti pemujaannya, yang sudah melebihi dari dasawarsa dan tidak digunakan lagi oleh pemeluknya. Oleh kelima utusan tersebut, tempat-tempat itu dimanfaatkan untuk mendirikan kedaton, tanpa mengubah konstruksi bangunan semula. Dengan adanya hal demikian, maka, disinilah masa transisi itu terjadi. Masa transisi antara Hindu-Buddha ke Islam. Jadi bisa dikatakan, budaya itu tetap atau kearifan lokal itu akan melekat pada wujud bangunan dalam perkembangan Islam di Nusantara. Setelah gagasan untuk membuat tawar pengaruh daya sakti kesetra-kesetra disepakati melalui pembukaan catur basa Mandala, Abdul Jalil bersama Syekh Jumat Al-Kubro, Abdul Malik Israil, Ki Waruanggang, Raden Sulaiman, Raden Sahid, Liu Sung, dan para putra Raden Ali Rahmatullah, membuka duku baru yang terletak di antara kesetra New Denta atau Kelapa Gading dan Masjid Ampel Denta atau disebut dengan Bambu Gading, yaitu, Tanah Sima atau Tanah Perdikan, Kasyaiwan Batu Putih. Dipilihnya Batu Putih karena, tempat tersebut dulunya adalah sebuah siwa pratista atau candi. Tempat siwa dipuja dalam lambang lingga putih, dan sudah lebih 3 dasawarsa tidak digunakan lagi. Daerah Batu Putih itu sendiri, dijadikan pekuburan keluarga Raja-Raja Surabaya. Bahkan Raja Surabaya pertama yang bernama Arya Lembusura dimakamkan di tempat itu. Satu-satunya hunian yang dekat dengan Batu Putih adalah Srenggakarana, yaitu, tempat pelacuran yang terletak barang 1 yojana, yang berada di sebelah selatannya. Pemilihan Tanah Sima, Batu Putih sebagai dukuh memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mendirikan sebuah dukuh, ada larangan bagi para wiku untuk menempati bekas pertapaan, asrama, dukuh, atau tanah pekarangan yang sudah dihuni wiku lain atau imahus kapratista. Kecuali, jika tanah tersebut sudah 25 tahun ditinggalkan dan tak dihuni lagi. Duku-duku baru juga tidak diperkenankan berdiri di atas tanah yang sedang digarap petani. Sesuai dengan ketentuan, tanah yang baik untuk mendirikan duku adalah tanah angker atau imah aheng, tanah kutukan atau disebut dengan carik, lapangan dekat pertanian, atau pataratanya, tanah tertutup, juga disebut dengan kuluwuk, dan tanah yang dekat pembangunan karan mayat atau smasana. Sebagaimana duku Lemah Abang, penetapan Batu Putih sebagai duku pun pada dasarnya sudah memenuhi syarat-syarat mendirikan sebuah duku. Karena sudah dipilih sebagai duku, di Batu Putih rencananya akan dibangun sebuah tajuk atau musola dan asrama. Sesuai tugas, Raden Ahmad selaku Mursyid Tarekat Kubrawiyah ditunjuk sebagai penjaga dan pelindung Batu Putih. Karena, duku Batu Putih bakal dibuka oleh Syekh Jumat Al-Kubro. Maka, Abdul Jalil mengajarkan kepadanya tentang tata cara memasang tumbal sebagai bagian dari upaya penyucian jiwa, tanah baik yang disebut prascita, bumi sodana, dan buta sudi. Untuk itu, selain mengupas hal-hal terkait dengan perlambang-perlambang tumbal dan seluk-beluk kehidupan Banu Al-Jan, termasuk nama-nama para pemuka Banu Al-Jan di Nusa Jawa,
Abdul Jalil secara khusus mengajarkan kepada Syekh Jumat Al-Kubro tentang pengetahuan dan rahasia bagaimana upaya membebaskan jiwa-jiwa manusia yang dijadikan korban sembelihan di kesetra-kesetra dan tempat pemujaan Pratiwi. Jika dengan cara-cara yang sudah aku ajarkan itu, Tuan dapat membebaskan jiwa-jiwa mereka dari pengaruh alam dunia ke alam perbatasan atau alam barzah, maka, dengan sendirinya, kekuatan daya sakti kesetra-kesetra dan tempat pemujaan sang bumi akan menjadi tawar. Kalaupun di situ masih ada sisa daya sakti, itu adalah kekuatan dari makhluk-makhluk purwakala, yaitu para buta dan kala dari antara Banu Al-Jan, yang merupakan kegandaan dari Ablasa yang nirwujud. Untuk menghindarinya, Tuan bisa menggunakan doa-doa keselamatan penolak pengaruh jahat dari Banu Al-Jan, sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan pengalamanku, membuka duku-duku lemah abang, kurun waktu yang dibutuhkan untuk menyucikan tanah lamanya sekitar 40 hari. Selama 40 hari itulah kita akan tahu, apakah tindakan yang kita lakukan itu berhasil atau gagal, kata Abdul Jalil. Saya akan ingat-ingat semua petunjuk yang telah Tuan ajarkan, kata Syekh Jumat Al-Kubro Takzim. Satu hal lagi yang wajib Tuan ingat-ingat dari usaha penyucian ini. Apakah itu? Tanya Syekh Jumat Al-Kubro ingin tahu. Tuan harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk dari syarat-syarat yang akan diajukan penguasa tanah Sima Batu Putih, tegas Abdul Jalil. Syarat-syarat, gumam Syekh Jumat Al-Kubro mengerutkan keningnya. Syarat apa misalnya? Aku belum tahu pasti. Menurut ibunda asuhku, Sang Akasya, pengejauhan tahan naf al-mutmainah sang bumi, biasanya meminta tebusan jiwa putih yang ikhlas. Maknanya, Tuan akan diminta menjalankan amukti palapa. Yang dimaksud amukti palapa, pertama-tama kita tidak boleh memakan makanan yang berasal dari pajak, upeti, bulu bekti, dan segala sesuatu yang diperoleh dari pemungutan atas hasil tanah. Kedua, kita tidak boleh memakan makanan dengan bumbu-bumbu. Ketiga, kita dan keluarga kita tidak boleh mengambil manfaat dari perikatan janji kita untuk pamrih duniawi. Bagiku, semua itu bukan hal yang berat untuk dipenuhi oleh manusia tak beranak istri seperti aku. Aku yakin Tuan akan bisa mengatasinya, kata Abdul Jalil sambil tertawa. Karena itu, aku ingin menambahkan nama kehormatan bagi Tuan, Al-Qolandar, sehingga orang akan menyebut Tuan sebagai Syekh Jumat Al-Kubro Al-Qolandar. Aku tidak setuju dengan tambahan nama itu. Justru menurutku, yang sesuai menggunakan nama kehormatan Al-Qolandar adalah Tuan, guru suci yang sudah termasyhur memiliki pengetahuan ruhani yang tinggi dan kecintaan yang teguh terhadapnya, sahut Syekh Jumat Al-Kubro. Aku setuju dengan nama kehormatan Al-Qolandar, namun dalam makna gelandangan tengik yang suka pamer keadaan ruhaninya dengan bertingkah menyimpang. Tuan memang seorang malamit sejati yang pintar menyembunyikan kehebatan diri. Mendengar Syekh Jumat Al-Kubro mulai memuji-muji dirinya, Abdul Jalil tak menanggapi ucapannya. Sebaliknya, ia mengalihkan arah pembicaraan. Karena Tuan baru sekali ini melakukan penyucian tanah, aku mohon agar Tuan berkenan didampingi sahabatku Ki Waruanggang. Dia seorang bekas pendeta Bairawa dan sekaligus bekas pemimpin kesetra. Jadi, dalam hal membuka mandala dan membuat tawar daya sakti kesetra, dia lebih paham dan lebih berpengalaman terutama jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya, aku sudah bersyukur dapat ikut serta bahu-membahu dalam tugas suci dan mulia ini. Ini benar-benar pengalaman baru bagiku. Karena itu, aku tentu sangat bergembira didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman, kata Syekh Jumat Al-Kubro dengan semangat berkobar-kobar. Sebagaimana petunjuk Abdul Jalil, dengan bantuan 19 orang jamaah Masjid Ampel Denta, Syekh Jumat Al-Kubro mulai menjalankan penyucian tanah untuk membuka duku batu putih dengan didampingi Ki Waruanggang. Ketika penyucian tanah batu putih dilakukan oleh Syekh Jumat Al-Kubro, Abdul Jalil tinggal di Masjid Ampel Denta bersama-sama Abdul Malik Israil, Raden Mahdum Ibrahim, Ki Tameng, Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung. Rupanya, ia belum sampai hati melepas sepenuhnya Syekh Jumat Al-Kubro dalam melakukan penyucian tanah batu putih, meski sudah didampingi Ki Waruanggang.
Ia menganggap hal itu bukan saja disebabkan Syekh Jumat Al-Kubro baru pertama kali melakukan penyucian tanah, melainkan yang lebih mendasar upacara itu merupakan pembukaan mandala pertama dari Dukuh Lemah Putih. Ia merasa perlu memantau perkembangan penyucian tanah tersebut yang sangat mungkin akan diwarnai peristiwa-peristiwa aneh yang tidak diinginkan. Sepenggal sumber literasi catatan Suluk Malang Sungsang, konflik dan penyimpangan ajaran Syekh Siti Jenar dari Dr. Andes Agus Sunyoto M.Pd. Masa transisi itu terjadi bukan pada bangunan saja, melainkan, masa transisi juga terjadi pada konsep-konsep bangunan makam-makam kuno yang berada di Nusantara. Jadi jangan heran, ketika menemukan bangunan jirat makam, secara keseluruhan, bangunan tersebut memiliki kemiripan dengan panel-panel bangunan candi. Dari konsep bangunan candi itu sendiri, merupakan tempat untuk bersemayamnya dewa-dewa yang diyakini oleh masyarakat Hindu kuno kala itu. Jika kita mengamati atau melihat beberapa pahatan nisan dengan perbedaannya, nisan-nisan tersebut membawa pengaruh asal-muasal kelima tokoh tersebut berasal. 5 pasang nisan tersebut termasuk dalam kategori prasasti yang memberitahukan bahwa, tokoh yang dimakamkan memiliki gelar, jabatan dalam sistem pemerintahan. 5 pasang nisan, 2 pasang nisan yang memiliki perbedaan, sedangkan ketiga pasang nisan memiliki unsur kesamaan. 1 pasang nisan dengan langgam Malaka, 1 pasang nisan dengan langgam Cirebonan, dan 3 pasang nisan dengan langgam Jawa Tengahan. Walaupun memiliki sepak terjang yang sama, namun, kelima pasang nisan tersebut telah menunjukkan betapa damainya, betapa indahnya hubungan di antara kelima tokoh tersebut. Sehingga, mampu menjalin hubungan sampai akhir hayatnya. Oke, kita bahas langgam nisan yang pertama. Nisan dengan langgam Demak periode 1500-an, tanpa ukiran yang menghiasi penampang bagian depan, belakang dan samping kanan kiri tubuhnya. Nisan tersebut menunjukkan bahwa, tokoh yang dimakamkan asli orang lokal atau orang wilayah asli Jawa Tengah pribumi. Nisan dengan langgam Malaka, ukiran atau pahatan nisan yang terdapat pada penampang tubuh bagian depan dan belakang, pahatan berbentuk bingkai, menunjukkan identitas bahwa, tokoh yang dimakamkan berasal dari Malaka, yang mengabdikan dirinya ke Kerajaan Demak. Dengan segi keahliannya di bidang tata pemerintahan, tokoh tersebut mendapatkan jabatan dan gelar. Sehingga, tokoh tersebut dinilai mampu dalam melaksanakan tugas atau perintah dari sang sultannya. Nisan dengan langgam Cirebon, terdapat pahatan yang menghiasi bagian tertentu saja. Hiasan yang terletak pada bagian sisi kanan dan sisi kiri tubuh nisan. Nisan tersebut memberikan identitas bahwa, yang dimakamkan berasal dari Cirebon. Beliau, tokoh yang dimakamkan merupakan orang yang ikut mengabdikan dirinya ke Kerajaan Demak. Dengan memiliki keahlian di bidangnya, dan faham tentang tata sistem pemerintahan. Kelima tokoh tersebut diperintahkan oleh Sultan Demak, atas dukungan dari Dewan Wali Songo, yang memiliki status sebagai penasehat kerajaan. Kelima tokoh tersebut memiliki tugas yang sama, walaupun berbeda dari segi status sosialnya. Apakah secara keseluruhan, kelima tokoh yang dimakamkan tersebut termasuk ulama besar di masanya? Jawabannya adalah iya. Kelima tokoh tersebut adalah ulama, jika dilihat dari sistem tata pemerintahannya berbentuk kerajaan Islam. Apalagi, notabene, Demak adalah kerajaan Islam yang pertama kali di Jawa. Sudah bisa dipastikan bahwa, pejabat pemerintahan mengikuti dengan pepundennya. Selain ulama, kelima tokoh tersebut tergolong tokoh sufi yang memiliki predikat yang setara dengan wali-wali penyebar agama lainnya. Makam-makam tokoh tersebut, secara keseluruhan memiliki konstruksi bangunan jirat. Jadi, kelima pasang nisan tidak berdiri sendiri, atau tidak ditanam secara langsung. Melainkan, kelima pasang nisan berdiri karena ada faktor bangunan pendukungnya. Berbentuk punden, yang menggunakan material batu bata kuno, yang berbahan baku dari tanah liat. Secara keseluruhan, bangunan-bangunan tersebut tidak terlihat di atas permukaan tanah. Sebagaimana, bangunan-bangunan jirat pada umumnya, hanya beberapa komponen jirat yang terlihat pada salah satu makam tokoh tersebut. Hampir secara keseluruhan, komponen pajiratan terkubur di dalam tanah. Sama seperti pada cerita awal penemuan kelima makam tokoh ini.
Kelima makam tokoh dari Kerajaan Demak ditemukan oleh warga desa Pojoksari ketika sedang membuka lahan pemakaman umum untuk warganya. Sebelum menjadi komplek pemakaman umum seperti yang sekarang ini, lokasi di mana kelima makam tokoh dari Demak tersebut berupa lahan kosong yang penuh dengan rumput liar dan alang-alang. Sengaja dibuka karena warga desa Pojoksari sudah tidak ada lahan untuk pemakaman yang berikutnya. Dikarenakan tempat pemakaman yang lama dinilai sudah sangat cukup penuh dan tidak muat lagi untuk pemakaman yang selanjutnya. Ketika diadakan pembersihan lahan, salah satu dari warga desa setempat menemukan sepasang nisan yang terkubur. Dan nisan tersebut dalam posisi ambruk. Sehingga warga melakukan ekskavasi lanjutan untuk mencari tahu tentang berapa banyak jumlah makam yang ada di lahan itu. Hingga pada akhirnya, nisan-nisan mulai diketemukan dengan jumlah 5 pasang. Dan dibenahi selayaknya makam-makam pada umumnya. Terkejutnya lagi, saat ekskavasi nisan berlangsung, beberapa warga ikut melakukan pekerjaan itu, menemukan material bata kuno yang berada di seputaran makam. Nah, dugaan sementara, makam kelima tokoh dari Demak, memiliki bangunan pelengkap berupa jirat, yang memiliki simbol sebagai pemuliaan atau memuliakan kelima tokoh penting kala itu. Kejadian itu terus berulang, dalam arti, ketika warga sedang mengadakan penggalian untuk tempat pemakaman baru, sering menemukan material bata merah kuno yang terkubur di dalam tanah. Sehingga dugaan itu muncul lagi. Apakah komplek pemakaman kuno itu, dulu pernah berdiri bangunan candi? Karena, informasi yang dikembangkan oleh tim TACB Kabupaten Kendal, yang mendapatkan laporan dari warga tentang temuan itu. Setelah diadakan penelitian dari tim TACB Kabupaten Kendal, temuan itu berupa susunan batu bata merah yang berlapis, membujur ke arah selatan dan utara. Diduga, objek temuan tersebut merupakan pagar yang mengelilingi sebuah bangunan di dalamnya. Antara benar lokasi tersebut, dulu pernah berdiri bangunan candi, atau, lokasi tersebut, memang komplek pemakaman kuno yang sudah terkonsep secara adabnya. Kita belum bisa menyimpulkan, karena, komponen bangunan jirat makam kuno, dengan komponen bangunan candi, memiliki bentuk dan pahatan yang sama. Sama-sama menggunakan material bata merah yang berbahan baku dari tanah liat. Bahkan, komponen-komponen kedua objek tersebut, hampir memiliki kesamaan dari tebal, panjang dan lebarnya komponen. Termasuk beberapa ornamen yang menonjol, sebagai hiasan yang terpahat di antara keduanya. Sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri yang harus dipecahkan, ketika kita mau membuktikan sebuah kebenaran. Pojok sari jika diartikan dalam bahasa Indonesia, pojokan adalah sudut, sedang sari memiliki arti indah, tertata, nyaman dan aman. Jadi, pojok sari memiliki makna, tempat yang berada di sudut, yang menampilkan tentang keindahan dan kenyamanan. Duduknya Kak. Iki kan diambil saka ngisor. Ditemukan Kak ya. Masih apa ya? Perkiraan ya, iki apakah bagian dari makam atau memang ada struktur lain? Ada struktur lain selain makam, maksudnya candi. Nah, ada dua kemungkinan ini, bisa jadi makam, tapi bisa jadi candi. Kenapa candi? Ini ada seperti apa? Kayak stuko ya. Stuko. Ini pun. Nah, stuko itu sendiri apa Kak? Stuko itu zat pengawet. Oh, zat pengawet. Dari apa? Bubuk kerang dicampur dengan batu kapur yang dihaluskan, perekat. Perekat kemudian digunakan untuk memperbaiki candi biasanya. Stuko seperti ini juga ditemukan di Candi Batu Tumpang dan sangat banyak sekali yang stuko seperti ini. Nah, kenapa di sini kok ada juga? Saya curiganya memang di bawah permukaan ini memang dulunya memang ada bangunan. Selain makam juga ada bekas bangunan candi dulunya. Nah, selain ditemukan bata-bata seperti ini, juga di sebelah barat ditemukan struktur bata yang menyerupai pagar dengan disusun dua susun bata dari bawah sampai atas. Nah, ketika tahun 2019 kala itu ada pendataan
dari BRIN. Nah, saya dan teman-teman dari BRIN itu mencoba untuk mengidentifikasi seberapa dalamnya itu. Nah, ketika saya gali itu ternyata ya begitu dalam ya, kemarin hanya menemukan lapisan 8 bata ya, 8 lapis ditata seperti ini secara horizontal, dan ada 2 bata. Jadi tebalnya kira-kira 40 cm ya, itu pagarnya. Karena untuk bata sendiri ini ya sekitar 22 kalau nggak salah ya, untuk lebarnya. Dan untuk yang saya temukan untuk pagarnya itu ada 8 lapis. 8 lapis? Ya, 8 lapis bata. Kemungkinan masih ada ke bawah masih ada. Cuman waktu itu kita hanya mengidentifikasi, jadi tidak berani menggali secara total. Dan selain di sana juga di bagian timur juga ditemukan juga yang seperti ini. Ya, sing sak wetane iki lho iki. Oh, jauh nggih. Tapi kelihatan, Kak? Iya, kelihatan. Komponennya kelihatan? Enggak kelihatan di sana. Tutup. Nah, kenapa saya katakan bata ini berupa susunan di bawah? Karena ini ada pelipit. Nah, pelipit ini biasanya digunakan untuk kuncian. Jadi untuk mengait antara satu bata dengan bata yang lain agar tidak lepas. Nah, berarti ada 2 teori, yaitu ada kemungkinan ini dulunya memang ada makam. Tapi ada kemungkinan juga dulunya memang ada bangunan candi. Konstruksinya. Nah, bangunan selain makam, ada mungkin bangunan candi atau yang lain bisa juga. Nah, saya sampean gali di sebelah mana, Kak? Yakin. Kelihatan enggak, Kak? Toro. Serapa apa mbek jalan-jalan. Oh, lah iku botok-botok. Oh, ndak iki barang, Kak. Ya. Itu ya. Iki ya. Ya, sama. Nah, sebelah sini. Oh. Saya sampean gali sebelah sini. Sebelah sini. Nah, ini ada pagar membentang dari arah selatan sampai ke utara. Nah, di sini saya gali. Nah, itu termasuk bata-batanya. Jadi dinaikkan mungkin bekas apa, jadi subur.